Halo Bray, welcome back my YouTube channel. Jumpa lagi bersama Mang Ino di acara ngomongin bola sepak. Pada kesempatan kali ini Mang Ino bakal ngebahas sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu daftar pemain timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games. Skuad ini digadang-gadang sebagai generasi emas baru dan banyak nama yang bikin kita optimis Indonesia bisa kembali bersaing di level Asia Tenggara. Jadi, siapa saja pemain yang masuk daftar dan apa kelebihan mereka? Yuk, kita bahas. Tapi tunggu dulu. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Biar kamu nggak ketinggalan update bola dari acara ngobok ini. Let's go, back to the topic. Perlu kita garis bawahi dulu bahwa komposisi tim U23 di SEA Games biasanya diisi pemain muda terbaik dari Liga 1 dan pemain abroad yang dipulangkan khusus untuk turnamen ini. Pelatih memilih pemain yang bukan cuma bertalenta, tapi juga siap secara mental menghadapi tekanan turnamen pendek seperti SEA Games. Kita mulai dari posisi paling krusial, yaitu penjaga gawang. Yang pertama ada Cahya Supriyadi. Cahya Supriyadi ini refleksnya sangat cepat, terutama saat berhadapan langsung dengan penyerang lawan. Mentalnya kuat karena sudah sering main di laga penting. Yang kedua ada Dava Fasya. Penjaga gawang ini punya postur tinggi, cocok untuk kiper modern. Distribusi bolanya bagus, baik umpan pendek maupun panjang. Berani ambil keputusan, terutama ketika harus keluar jauh dari gawang. Dan yang terakhir ada Muhammad Ardiansyah. Muhammad Ardiansyah ini positioningnya bagus sekali, jadi sering berada di tempat yang tepat. Dan yang berikutnya komunikatif, bisa mengatur lini belakang dengan baik. Jadi Cahya Supriyadi, Dava Fasya, dan Muhammad Ardiansyah adalah 3 kiper muda Indonesia yang masing-masing punya kualitas berbeda tetapi saling melengkapi. Cahya unggul dalam refleks dan ketenangan, cocok untuk situasi tekanan tinggi. Dava menonjol dengan postur besar, distribusi bola yang baik, dan keberanian keluar dari gawang. Sementara Ardiansyah kuat dalam positioning, handling yang rapi, serta kemampuan membaca permainan. Berlanjut ke barisan pertahanan, sektor yang akan sangat menentukan stabilitas tim. Yang pertama ada Frankie Misa. Frankie Misa ini sangat cepat, eksplosif, dan kuat dalam duel sprint. Berani menusuk ke dalam serta aktif bantu serangan. Punya determinasi tinggi, tidak mudah menyerah, serta fleksibel, bisa bermain fullback atau winger. Yang kedua ada Robby Darwish. Pemain ini sangat tangguh sekali dalam merebut bola dan memutus serangan lawan. Umpannya akurat, terutama long pass, bisa bermain di beberapa posisi seperti DM, CM, bahkan RB. Dan yang ketiga ada Raka Cahyana. Pemain ini sangat kreatif dan punya visi bermain yang bagus. Umpan terobosan sering jadi kunci serangan. Lincah dalam mengelola bola di area sempit. Berani duel dan punya naluri menyerang kuat. Magic pemain ini. Berikutnya ada Donitri Pamungkas. Pemain ini sudah tidak diragukan lagi. Dribblingnya bagus sekali, mudah melewati lawan. Punya tembakan jarak jauh yang akurat. Mobilitasnya tinggi, rajin turun membantu lini tengah. Pandai mencari ruang dan sangat cepat dalam transisi. Selanjutnya ada Kakang Rudianto. Pemain ini posturnya ideal dan kuat dalam duel udara. Tak takut duel fisik dan sangat agresif. Positioningnya makin matang seiring sering bermain di level senior. Bisa dimainkan sebagai bek kanan jika dibutuhkan. Lanjut ada Kadek Arel. Tenang dan jarang panik saat ditekan lawan. Cerdas membaca permainan dan menutup ruang. Umpan pendeknya rapi untuk build up dari belakang. Yang terakhir serba bisa. Kadek Arel ini bisa ditempatkan di lini belakang seperti CB maupun LB. Next ada Dion Marx. Wow, pemain Eropa. Pemain ini sangat disiplin menjaga area tengah. Cerdas dalam membaca pola serangan lawan. Operan sederhana tapi efektif untuk menjaga tempo permainan. Punya ketenangan khas pemain yang dibesarkan di Eropa. Amazing. Pemain yang terakhir ada Muhammad Ferrali. Bukan mobil ya ini, tapi pemain bola. Jadi Muhammad Ferrali ini pemimpin alami, vokal mengatur lini belakang, sangat kuat dalam duel udara dan bola mati.
Blok dan tackle selalu tepat waktu, berpengalaman di level senior meski masih muda. Jadi, 8 pemain muda ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat di semua lini. Franky Misa membawa kecepatan dan energi di sayap, sementara Robby Darwis memberi kestabilan dengan kemampuan bertahan dan distribusi yang matang. Raka Cahyana dan Doni Tripamungkas menjadi sumber kreativitas dan serangan lewat visi permainan serta kelincahan mereka. Kemudian Kakang Rudianto, Kadek Arel, dan Muhammad Ferrari menawarkan keseimbangan antara fisik, kecerdasan membaca permainan, dan pengalaman bermain di level tinggi. Sementara Dion Marks menjadi tambahan penting di lini tengah berkat gaya bermain yang disiplin dan terstruktur ala pemain Eropa. Magic. Lanjut ke posisi tengah. Di sini ada Ivar Jenner. Magic. Pemain ini sangat tenang saat menguasai bola. Umpannya rapi dan disiplin menjaga tempo permainan. Pandai membaca arah serangan lawan, kuat dalam duel, dan tidak mudah kehilangan bola. Cocok sebagai pengatur permainan, yaitu the playing playmaker. Kemudian ada Tony Firmansyah. Pemain ini punya visi bermain yang tajam dan kreatif. Lincah, mudah melewati lawan di area sempit atau di ruang yang sempit. Berani mengambil keputusan di depan kotak penalti. Punya kontrol bola yang sangat halus. Bisa membuka peluang dari situasi sulit. Wow. Next ada Ananda Raihan. Belanda pekerja keras dengan stamina luar biasa. Tackle-nya bersih dan efektif. Disiplin menjaga keseimbangan lini tengah. Punya operan pendek yang akurat. Tipe gelandang yang tidak mencolok tapi sangat penting. Magic. Kemudian ada Rehan Hanan. Pemain ini mobilitasnya tinggi, rajin bergerak mencari ruang, kreatif saat mengalirkan bola ke depan, punya tendangan jarak jauh yang cukup akurat. Selanjutnya ada Janadin Faris. Pemain ini dribblingnya halus dan kontrol bolanya sangat bagus. Pandai mencari celah di antara garis pertahanan. Umpan terobosan sering jadi pembeda. Punya kemampuan membawa bola dari tengah ke depan. Tipe gelandang modern yang sangat dinamis. Magic sekali. Wow, gelandang-gelandang kita ini sangat superior. Magic. Dan yang terakhir ini ada Rivaldo Pakpahan. Punya kecepatan dan tenaga yang kuat, rajin membantu pertahanan dan penyerangan. Tackle-nya agresif namun terkontrol. Itu dia, Rivaldo Pakpahan. Jadi keenam pemain ini menunjukkan karakter yang berbeda namun saling melengkapi. Ivar Jenner adalah pengatur tempo yang stabil, sementara Tony Firmansyah, Ryan Hana, dan Janadin Faris memberikan kreativitas dan mobilitas di lini tengah. Ananda Rehan serta Rivaldo menambah kekuatan fisik, pressing, dan keseimbangan permainan. Wow, amazing sekali pemain tengah kita ini. Lanjut ke sektor penyerangan. Indonesia punya banyak opsi cepat dan agresif. Yang pertama ada Rafael Strike. Mobilitas tinggi, sering bergerak membuka ruang, bisa bermain di banyak posisi seperti striker, winger, dan second striker. Selanjutnya ada Hoki Caraka. Pemain ini finisher murni, tajam di dalam kotak penalti, kuat duel fisik, dan tidak mudah jatuh. Pergerakannya agresif dan selalu mencari peluang tembak. Headingnya kuat, bisa mengancam dari bola-bola crossing. Dan penyerang berikutnya ada Mauro Jastra. Pemain ini cepat dan eksplosif di sisi sayap. Punya dribbling direct yang berani menusuk ke kotak penalti. Kuat dalam transisi menyerang, berani duel dan tidak takut ambil resiko. Cocok untuk skema serangan cepat. Ini dia yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Lanjut ke penyerang berikutnya, ada Jens Reven. Posturnya tinggi dan kuat, cocok sebagai target man. Jago menahan bola, hold up play untuk bantu rekan. Lanjut ke penyerang selanjutnya, ada Rahmat Arjuna, si gesit irit. Wow, sangat magic sekali. Jadi Rahmat Arjuna ini pemain yang sangat gesit dan sangat lincah dalam menggiring bola, kreatif dalam mencari ruang dan menciptakan peluang. Kecepatannya sangat tinggi, cocok untuk serangan balik. Punya kontrol bola yang nyaman di kaki, lengket seperti perangko. Wow. Lanjut ke penyerang terakhir, ada Marcelino Ferdinand. Dikira pemain ini tidak akan dipanggil, ternyata dipanggil juga.
Jadi pemain ini kreativitasnya sangat tinggi. Umpan kuncinya sering membuka pertahanan lawan. Dribblingnya sangat halus dan cepat mengubah arah. Punya naluri gol dari lini kedua. Visioner, tahu kemana bola harus diarahkan. Berani duel, mental kompetitif, dan bisa bawa ritme permainan. Wow, penyerang kita sangat istimewa sekali. Jadi ke-6 pemain ini memberi Indonesia kekuatan lengkap di lini depan. Rafael Strike dan Hoki Caraka menawarkan mobilitas dan ketajaman, sementara Jens Revan memberi kekuatan fisik dan kemampuan duel udara. Mauro Jestra dan Rahmat Arjuna menghadirkan kecepatan dan kreativitas di sisi sayap. Puncaknya, Marcelino Ferdinand menjadi otak serangan dengan kemampuan mengatur ritme dan menciptakan peluang. Mereka adalah kombinasi ideal, cepat, kuat, kreatif, dan tajam. Paket lengkap untuk lini serang masa depan Timnas Indonesia. Itulah daftar proyeksi pemain Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025. Banyak nama baru, tapi fondasinya tetap kuat. Bila semua pemain abroad dilepas, Indonesia bisa tampil sebagai salah satu favorit juara. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling layak jadi starter? Kita lanjutkan diskusi di ngobok berikutnya. Akhir kata, Mang Inu ucapkan